dan kalau materi tentang sabar, apakah ini nanti masih sabar untuk materinya atau yang lain, monggo kita serahkan seluruhnya kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ridho, sampai waktu subuh kira-kira jam 5.50 karena terbitnya jam 5.40. Monggo Ustaz. Barakallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi an jami'i dhunubina wa khatayana. Nusni 'alaihi narju rahmatahu wa nakhsha 'adzabahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa safiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang semoga semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana mudah-mudahan kita ini sudah Rajab, Sya'ban, nah dekat lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan Ramadan lagi tahun ini, ya kan? Dan saya mengingatkan jamaah semuanya bahwa Ramadan itu adalah bulan panen, ya, bulan untuk kita manen pahala. Gimana bisa panen? Mestinya menanam, ya kan, merawat tanaman. Jadi sejak Rajab, ya, kita dianjurkan, ya, para ulama kita untuk memulai memperbanyak amal-amal soleh, ya kan, membiasakan baca Quran lebih banyak, membiasakan sholat malam lebih panjang, ya, membiasakan diri nabung. Nabung untuk apa? Nanti Ramadan banyak-banyakan sedekah, ya, karena di bulan itu, ya, pahala dilipat gandakan lebih-lebih di 10 akhir Ramadan. Nah, menyambung dengan materi yang sebelumnya tentang kesabaran, maka hakikatnya kesabaran juga dibutuhkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan hanya ketika ditimpa ujian atau musibah. Sabar bukan hanya ketika menghadapi kemaksiatan dengan menahan diri. Sabar lebih sangat dibutuhkan ketika kita mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kesabaran memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi seorang mukmin, karena itu, ya, Allah juga memberikan kepada orang yang penyabar itu, ya kan, pahala yang sangat banyak, ya kan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, ya kan, sampai pada jumlah yang tak terhitung. Ya, artinya dampak dari kesabaran itu semuanya adalah baik. Maka pada hari ini saya akan sambungkan dengan materi yang sebelumnya. Materi kita adalah tentang makna sabr wa haqiqatuhu, tentang makna kesabaran dan hakikat daripada kesabaran itu sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran atau as-sabr, ya, as-sabr atau kesabaran, ya, secara bahasa artinya itu al-man'u wal habas, yaitu mencegah dan mengekang. Apa tadi? Mencegah dan mengekang. Jadi ketika orang itu kok mengatakan sabar, berarti ada yang dicegah dalam dirinya,
ada yang dikekang dari dirinya. Wa syar'an, adapun maknanya secara syar'i, fa huwa habasun nafsi 'anil jaz'i wal lisani alat tashki. Ya, alat tashki, yaitu menahan nafsu kita dari memberontak, menahan lisan kita dari mengeluh. Saya ulangi, secara syar'i makna dari kesabaran itu adalah menahan nafsu kita dari memberontak, menahan lisan kita dari mengeluh. Ya, karena keluhan itu bukti atau tanda dari ketidaksabaran. Lah emang nggak boleh orang hidup itu mengeluh? Boleh saja, sah-sah saja orang itu mengeluh. Namun demikian keluhan itu menjadikan berkurangnya atau bahkan hilangnya pahala kesabaran. Ya. Kemudian bukan hanya jiwanya yang dikekang supaya tidak memberontak, bukan hanya lisannya supaya tidak mengeluh, bahkan wal jawarihu an latom, ya, an latomil hududi wa syaqil juyubi wa nahwihima, juga menahan anggota tubuhnya supaya tidak nampar pipinya atau syaqil juyub, merobek-robek kantongnya atau yang semisalnya. Ya umumnya orang kalau nggak terima dengan kondisi yang ditetapkan Allah, ya terkadang dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, ya kan. Ada yang nendang pintu, ada yang nendang kursi, ya kan, ada yang lempar sesuatu dan lain sebagainya. Maka itu bukti daripada orang itu tidak sabar. Pernah Bu marah sampai mukul sesuatu, Bu? Pernah belum, Bu? Iya kan? Artinya saya mendekatkan makna itu, ya kan? Jadi kalau orang itu dikatakan bersabar, benar-benar sabar, itu ya kan, dia benar-benar mampu mengendalikan jiwanya, ya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya kan? Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia fokus beramal untuk bekal apa sesudah kematian. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan kita, al-qawiyyu, ya kan? Laisat syadidu bisara'ah. Bukan dikatakan orang yang kuat itu karena pinter gelut. Ini gelut menangan. Ya, innama syadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat yang sesungguhnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Ya. Ya umumnya orang itu pengennya saat marah itu dilampiaskan, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Tapi kemarahan itu tidak akan membawa hasil apapun kecuali penyesalan. Berapa banyak orang yang setelah marah-marah itu terus endingnya adalah menyesal. Berapa banyak rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang hancur karena kemarahan. Berapa banyak anak yang akhirnya itu melawan orang tuanya, anak yang akhirnya di sana susah dikendalikan karena orang tua yang temperamen, ya kan? Dan berapa banyak murid-murid yang tidak bisa menerima pelajaran dengan baik karena gurunya yang pemarah. Maka dari situ penting pengendalian diri itu. Ya, tidak semuanya emosi itu harus diluapkan, kecuali apabila itu adalah menyangkut tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Maka sebagian ulama mengatakan wakilah huwa khulqun fadilun min akhlaqin nafsi. Ya. Sebagian ulama mengatakan kesabaran itu adalah khulqun fadilun. Dialah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia.
min akhlaqin nafsi, ya, dari akhlak-akhlak jiwa kita ini. Yamtani'u bihi min fi'li ma la yuhsin wala ya yujmal. Yang kesabaran itu dengannya mampu menahan ya diri seseorang itu dari melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak bagus kalau itu dilihat orang. Wa huwa quwwatun min quwan nafs, dan ini adalah bagian dari potensi jiwa kita, allati biha salahun sya'nuha wa qiwamun amruha, yang dengannya itu kondisi-kondisi tetap menjadi baik, urusan-urusan tidak runyam. Itu loh. Maka orang yang punya kesabaran itu luar biasa. Ya, kalau saya sempat mengingat ceramahnya Gus Bah itu, terkadang itu ada laki-laki itu jadi wali gara-gara istrinya pemarah. Artinya bukan berarti si suami ini nggak bisa marah, ya kan? Tapi dia menyadari bahwasanya menahan amarahnya itu jauh lebih bermanfaat daripada dia marah-marah. Ya, saya pernah menceritakan bagaimana ada seorang sahabat yang mengeluhkan istrinya yang, ya kan, pemarah. Di sini juga ada, Bu. Bu, ada yang pemarah, Bu? Iya, ngomel terus gitu kan. Iya kan, begini salah, begitu salah. Iya. Saking jengkelnya akhirnya si sahabat ini memutuskan untuk konsultasi sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru nyampe di depan rumahnya Umar, dia sendiri dengar istrinya Umar lagi ngomel-ngomel. Lah itu loh, istrinya khalifah saja yang ngomel-ngomel, masa saya nggak boleh ngomel gitu. Ya ngomelnya perkara apa dulu gitu kan. Akhirnya si sahabat ini nggak jadi mau konsultasi. Saya mau mengeluhkan istri saya, istrinya dia begitu juga kan begitu. Akhirnya dia balik badan, ya mau pergi. Amirul Mukminin kadung dengar suara ketukannya, dibuka pintunya, dilihat orang itu mau pergi, dipanggil lagi. Ya, mas ini mas. Kamu sudah ketuk pintu kok mau pergi gitu kan? Kenapa itu? Oh ya Amirul Mukminin, tadi saya pergi dari rumah ke sini itu, saya pengen mengadukan istri saya yang suka ngomel-ngomeli sama saya, enggak? Ya kan? Tapi sampai di sini justru saya dengar istri Anda juga begitu. Jadi saya rasa juga nggak perlu saya konsultasi, kondisi kita sama kan gitu. Iya, apa yang disampaikan Amirul Mukminin. Ya sebenarnya kalau laki-laki mau ego kan gampang aja kan. Ya, istrinya marah tinggal gantian dimarahin kan begitu kan. Atau istrinya bentak-bentak tinggal dipukul kan begitu ya. Kalau orang itu mau ego. Tapi ketika seorang itu mendahulukan kesabarannya, dia berpikir 1000 kali, apa manfaat dari kemarahan? Apa manfaat dari memukul? Apa manfaat daripada membentak? Sementara Rasulullah mewasiatkan perempuan itu seperti gelas-gelas kaca, ya kan? Kalau disenggol pecah, dan kalau sudah pecah itu nyatuinnya lagi beda, ya kan? Maka ketika Umar diceritani seperti itu, dikasih cerita seperti itu, dia mengatakan, ya benar, istri saya itu memang marah, dan itu saya wajar, mungkin karena capek, ya kan? Ketika seharian saya mengerjakan tugas-tugas di luar, ya kan, dia mengurus keluarga saya, dia mengasuh anak saya, dia mencucikan pakaian saya, dia membuat masakan untuk saya, dia mengurus rumah saya, yang itu sebenarnya semuanya adalah tanggung jawab saya. Maka laki-laki harus menyadari itu,
ya kan? Jadi urusan kita itu bukan hanya urusan nyari nafkah, ya kan? Urusan kita itu termasuk memberikan, ya kan, tempat berlindung yang aman dan nyaman, memberikan makanan, ya kan, memberikan pakaian, ya kan. Ya artinya kalau rumah kotor, membersihkan rumah itu sebenarnya tanggung jawab suami. Ya, pakaian kotor nyuci itu sebenarnya tanggung jawab suami, ya kan. Makan, ya kan, makanan, memberikan makanan yang sehat, ya kan, 4 sehat 5 sempurna, makanan yang matang, itu tanggung jawab suami. Jadi kalau mentah masak itu tanggung jawab suami sebenarnya. Ya. Maka kalau Anda di Mekah, di Madinah atau di Turki atau ya umumnya di negara Arab itu justru yang belanja itu laki-laki. Ya, belanja ke pasar itu. Ada sedikit perempuan itu pun harus didampingi suami. Ya, setuju Bu ya? Bu? Bu? Setuju nggak? Hah? Kalau ibu jawab setuju, nanti surga itu diborong suami sendiri, ibu nggak kebagian. Iya kan? Iya, maka dikatakan suami itu pintu surganya istri. Ya kan? Supaya surga itu tidak dimonopoli sama suami, ya kan? Maka ibu adalah asisten. Ya kan? Suami saya capek bekerja di luar, saya yang menyiapkan makanannya dan lain sebagainya. Maka saling menghargai, saling mengerti, itu kuncinya. Ya memang ada saatnya seorang perempuan tuh marah gitu kan, wajar. Dan suami itu juga terkadang ada masanya marah. Tapi marah itu bukan berarti harus, ya kan, semuanya menjadi marah. Ya, kalau yang satu marah, yang satu harus bisa bersabar. Ya kan? Gantian, istrinya marah, suaminya yang sabar. Ya kan? Suami marah, istri yang sabar. Ya kan? Kalau dua-duanya ngomel, runyam itu sudah. Itulah dikatakan, ya, wa biha salahu sya'nuha. Dengan kesabaran itu urusan-urusan itu tidak akan runyam. Dengan kesabaran itu kondisi akan tetap baik. Ya kan? Kondisi itu akan tetap baik. Meskipun dalam hati itu terkadang juga nggak baik-baik. Nggak baik-baik betul gitu kan. Iya. Tapi ketika kita menyadari, ya kan, kekurangan pada pasangan kita, ya kan, kita pun juga memiliki kekurangan yang sangat banyak. Gitu loh. Nah, yang menjadi problem, menjadi masalah adalah ketika masing-masing saling menuntut kesempurnaan, ini yang menjadi problem. Ya kan? Namun tidak mau bersabar akan kekurangan masing-masing. Nah, ini penting untuk diperhatikan, ya. Betapa banyak di sana rumah tangga itu yang rusak, yang hancur karena tidak bisa mengendalikan dirinya, karena tidak punya kesabaran sebagai rem dalam ucapan dan tindakannya. Ini perlu untuk diperhatikan. Maka su'ila anhu Junaid, ya, Al-Imam Junaid pernah ditanya tentang kesabaran itu. Beliau mengatakan, ya, tajarra'ul mararah min ghairi ta'abbusin. Ya, tajarra'ul mararah min ghairi ta'abbusin. Kesabaran itu, ya, menahan kepahitan min ghairi ta'abbusin, tanpa mengekspresikan dengan cemberut. Saya ulangi ya. Saya ulangi jawabannya Al-Imam Junaid. Tajarra'ul mararah, yaitu menahan kepahitan dalam hidup, ya, min ghairi ta'abbusin, tanpa mengekspresikan dengan kecemberutan. Ya. Hal yang pertama bisa dilihat orang itu sabar atau tidak itu kan dari raut muka. Betul? Ya, ketika putra Anda minta uang jajan, ya, 10.000, tapi Anda kasih 5.000, yang berubah pertama kali apanya? Raut mukanya. Gini apa nggih? Suami telat datang ke rumah,
yang berubah pertama kali apanya, Bu? Mukanya, buka pintu sambil merengut, betul? Iya. Maka mimik atau raut wajah ini juga menjadi penanda bahwa seseorang itu benar-benar sabar atau di sana, ya, atau sebenarnya dia adalah sedang mengekspresikan ya ketidakridhoannya ya dengan kondisi yang sedang dia alami. Ya. Faqala Dhunnun Al-Masri, ya, Dhunnun Al-Masri juga mengatakan, yang dimaksudkan dengan kesabaran huwa at-taba'ud 'anil mukhalafat, yaitu berupaya menjauhkan diri dari segala hal yang menyelisihi. Menyelisihi apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya ketika kita bersabar, itu kita berupaya untuk menjauhi hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Karena orang ketika marah, ketika emosi, itu terkadang dia kalap. Apa, Bu? Kalap itu apa nih bahasanya? Lupa diri itu ya. Lupa diri bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh. Maka kalau di dalam fikih, ya kan, dalam fikih orang dalam hal talak, ya kan, dalam hal talak itu sampai diberi batasan tiga kali. Supaya apa? Bisa ngambil pelajaran. Nah, terkadang ketika suami emosi, dia nggak bisa ngontrol diri, keluar dari lisannya itu kata-kata yang dia nggak sadari bahwa itu adalah sudah termasuk talak, gitu kan. Ya, meskipun sebagian ulama mensyaratkan talak itu nggak boleh diucapkan saat emosi, tapi dalam fikih Syafi'i, dia mau emosi, dia mau kata sindiran, dia mau kata sorry, ya kan, yang jelas semuanya jatuh talak, ya kan. Kalau kamu tak tutuk dengan siwur berarti kamu tak talak, ditutuk tenan jatuh talak, Bu. Baik itu dengan ucapan maupun perbuatan, baik itu dengan lisan secara langsung maupun dengan SMS, jatuh talak, ya kan. Makanya sampai talak itu dibatasi hanya 3 kali. Sekali supaya dia berpikir lagi, rujuk lagi, terjadi talak lagi dalam setelah rujuk, talak lagi, akhirnya jatuh yang kedua, dikasih kesempatan 1 kali lagi. Setelah itu tidak bisa rujuk lagi. Kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk lagi, ya kan. Karena terkadang memang orang itu ketika emosi dia nggak bisa ngontrol lisannya, nggak bisa ngontrol pikirannya, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu untuk berlatih sabar, ya. Meskipun memang itu berat, tapi memang itulah kenapa Allah berikan pahala yang besar terhadap orang yang bersabar itu, karena memang itu berat. Dan Allah mengatakan, dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, was-sabru dia, kesabaran itu seperti dia, cahaya yang panas. Iya. Kalau sedekah itu menghangatkan, kalau sholat itu menyejukkan, kalau sabar itu panas, Bu. Ya kan? Karena memang orang yang bersabar itu sebenarnya dalam dirinya itu ada pertarungan, ya kan? Seperti pertarungan malaikat dengan setan, kan begitu ya? Ya, seperti pertarungan antara potensi baik dengan potensi buruknya. Jadi seolah-olah di telinganya itu ada yang saling membisik, gitu kan? Ya kan? Ayo ledakkan, loskan, gitu kan. Bengok, gitu kan. Luapkan, pukullah, gitu kan. Yang dari sisi kiri misalkan, yang dari sisi kanan jangan, gitu kan. Nggak boleh mukul, apalagi mukul muka, yang ada yang mencegah. Ya, maka itu peristiwa yang berat sekali bagi seorang hamba. Ya, maka Nabi dan Rasul itu ya umumnya adalah orang yang selesai dengan masalah pribadinya, ya kan, orang yang stabil.
Maka Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang paling kuat untuk menahan diri ya ketika muncul ujian. Ya, sebagian mereka sampai memperoleh gelar ulul azmi, orang yang memiliki kesabaran yang paling tinggi, ya kan? Karena ujian yang berat itu tidak menjadikannya bergeming, ya, dari tetap menegakkan kebenaran. Jadi orang yang bersabar itu taba'ud anil mukhalafat. Ya, hakikatnya dalam dirinya itu sedang bertarung, ya kan? Antara sisi baiknya dengan sisi buruknya. Karena Allah memang mengatakan begitu, wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa ya dan proses pembentukannya, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kemudian jiwa ini diberikan potensi buruk dan potensi baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menjaga dirinya senantiasa suci. Ya, tidak mengotorinya ya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan emosinya, ya kan? Kemudian wasukunu an tajarru' husasul baliyah. Ya, bukan hanya menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang, termasuk sukun. Sukun itu apa? Tetap tenang. Ya, antajarru'i husasil baliyah. Ya, daripada mengekspresikan apa? Sakitnya ujian atau cobaan itu. Nah, terkadang khususnya kaum perempuan ya. Ya, kaum perempuan itu sisi perasaannya lebih maju daripada akalnya. Ya. Itulah yang juga disebut bagian daripada ya nukson atau kekurangan di dalam agama itu, diantaranya juga karena faktor itu. Namun demikian, sisi sensitivitas ya perasaan perempuan itu suatu saat juga bisa menjadi kekuatan. Ya. Makanya kalau ada perempuan itu ya kan ngerti ya kan kalau suami itu ada gelagat yang nggak bener, itu karena sensor perasaannya itu tinggi sekali, ya kan? Dia nyimpen duit di mana itu tahu karena sensor perasaannya itu tinggi sekali. Mau diselempetin di peci, mau di ini tahu pasti itu. Ya. Tapi suatu saat juga menjadi kekurangan. Ya, suatu saat juga menjadi kekurangan, yaitu apa? Ketika dia emosi, ya kan? Karena perasaannya yang lebih menonjol, tidak mampu menahan diri dari mengekspresikan ya kemarahannya itu. Ya, sehingga dicurhatkan di sosmed, sosial media, ya kan? Dibuat status, ya, atau cerita kepada tetangga, atau cerita kepada teman. Yang tetangga, teman, medsos ini belum tentu bisa Anda percaya, ya, bisa menjaga, ya kan? Karena itu sebenarnya kan aib. Ya, suami saya begini, suami saya begitu, suami saya begini, suami saya begitu, ya kan? Tetangga kita itu begini, tetangga kita begitu, mudah sekali, ya kan? Padahal itu sebenarnya adalah perkara aib yang harus ditutupi. Ya, man sattara musliman sattarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mampu menjaga aib saudara muslimnya, Allah akan jaga aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, sebaliknya orang yang suka mengumbar aib ya seorang muslim, ya Allah juga akan buka aibnya besok ketika di akhirat. Ya. Jadi sebenarnya kita semuanya ini kan punya aib gitu kan, hanya saja Allah masih menutupinya. Ya. Kemudian wa idharul ghina ma'a hululil faqri bi sahatil ma'isyah. Kemudian di antara bentuk kesabaran yang lainnya adalah idharul ghina. Ya, mengekspresikan dalam dirinya itu bahwa dirinya adalah dalam kondisi yang cukup.
ma'hululil faqri bisahatil ma'isyah, meskipun kenyataannya dia kesusahan dengan kondisi kefakirannya, tapi tetap mengekspresikan sebenarnya saya adalah orang yang cukup. Dan ini ditampilkan oleh para sahabat Rasulullah yang disebut ashabus suffah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Jadi dulu Rasulullah itu punya sahabat-sahabat yang mereka nggak punya rumah, sebatang kara. Mereka hidup nemplek di sisi rumahnya Rasulullah. Jadi ini rumahnya Rasulullah, ini Masjid Nabawi, Jadi itu gandeng, Bu. Terus pinggirannya rumah Rasulullah ini dikasih emperan begitu, Kalau dulu pakai sirap gentengnya pakai daun kurma itu, dibikin kayak sirap itu. Nah, para sahabat ashabus suffah itu tidurnya di situ. Ngapain mereka di situ? Mereka mengabdikan diri, nyantri sama Rasulullah SAW. Dan dari mereka inilah ilmu itu tertular kepada kita semuanya. Namun demikian, karena mereka menyadari posisi mereka adalah pewaris ilmu Rasulullah, maka mereka pantang untuk ngemis, Bu. Meskipun kondisinya lapar, mereka nggak akan minta-minta. Meskipun kondisinya kehausan, mereka nggak akan minta-minta. Maka Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut, paling ngerti tentang mereka. Maka kalau ada orang ngasih hadiah ke Rasulullah, apapun, apakah buah-buahan, ataukah kurma, ataukah susu, pasti dibagi ke ashabus suffah ini. Apa mereka nggak bisa bekerja? Mereka bisa bekerja, bisa saja memperkaya diri, tapi mereka juga memahami posisi mereka, bahwa mereka sedang digodok, sedang disiapkan Rasulullah untuk suatu saat menjadi guru bagi umat manusia ini. Jadi terkadang ini juga nasihat untuk santri-santri, Mungkin Anda juga pengen menjadi bisnismen, mungkin Anda juga pengen jadi pejabat dan lain sebagainya. Kalau urusan itu urusan bonus, Urusan Anda adalah menyambung estafet para ulama itu untuk menjaga keilmuan. Maka kalau Anda sungguh-sungguh di situ, bersungguh-sungguh dalam menghafal Quran, dalam belajar ilmu agama ini, insya Allah Allah akan angkat derajat Anda. Mungkin dari sisi dunia tidak seperti mereka yang banyak, tapi kalau tulisan pemikiran Anda itu, tulisan dan pemikiran Anda itu digandengi dengan keikhlasan di jalan Allah, itu akan kekal sampai akhir zaman. Akan kekal sampai akhir zaman. Jadi para ashabus suffah ini, sampai orang-orang itu mengira ini orang-orang pasti orang-orang kaya, Buktinya apa? Mereka nggak minta-minta, Pasti mereka adalah orang yang cukup, Sampai orang-orang mengira begitu, padahal sebenarnya juga ngempet, Yahsabuhumul jahilu aghniya. Mengapa demikian? Mengapa mereka menahan diri? Minat ta'affuf. Ta'affuf itu artinya iffah. Iffah itu apa? Harga diri. Saya itu seorang santri, saya itu seorang ulama, saya itu seorang dai, saya itu seorang penceramah, Saya itu seorang tokoh agama. Maka harus mampu mengendalikan diri, dari perkara-perkara yang bisa merusak citra itu. Maka para ashabus suffah ini benar-benar ngerti posisi mereka. Kalau saya rusak, orang nggak akan menghormati lagi
ilmu Islam. Ya kan? Kalau saya rusak, orang nggak akan menghargai lagi ya ilmu-ilmu agama. Itulah mengapa mereka betul-betul menahan dirinya, ya kan, menjaga dirinya sekuat mungkin, meskipun dalam kondisi yang sulit. Tapi mereka selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka di dunia maupun di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qila as-sabru wal wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan kesabaran adalah al-wuqufu ma'al bala, yaitu tetap mampu, ya, mampu berdiam, ya, ma'al bala'i bi husnil adab. Ketika ditimpa ujian dengan tetap menjaga adab-adab yang baik. Ya, wukuf itu artinya bukan berarti berdiam diri dalam artian tidak melakukan apa-apa, akan tapi berpikir, ya, tenang dan berpikirlah sejenak. Lalu sikapi itu dengan tetap menjaga adab. Karena terkadang orang itu kalau sudah emosi, dia lupa dengan adab-adab. Ya kan? Etika itu ditabrak semuanya itu. Karena apa? Iya, karena emosi. Nggak nyadar, ya kan? Dia pikir dengan marah, ya kan? Dengan dengan menyebarkan aib orang lain atau membuat kata-kata yang kotor atau kata-kata yang buruk atau perilaku, iya, itu dia pikir bisa mengangkat derajatnya, ternyata tidak, justru itu menjatuhkan dirinya. Waqilah wal ghina fil balwa bila dhuhuri syaqwa. Ada juga yang mengatakan kesabaran itu adalah merasa cukup saat ditimpa cobaan, ya, tanpa mengekspresikan dalam keluhan. Ya, ketika diuji dengan kefakiran, dia mampu, ya, menampilkan rasa kesyukuran. Jadi bukan keluhan yang disampaikan kemana-mana. Tapi dia tetap, kalau ditanya orang, hari ini Anda sudah makan? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya kan? Padahal sebenarnya menahan lapar. Mestinya kalau orang itu nggak perlu nanya gitu kan. Kalau memang mau ngasih, ngasih saja gitu kan, ya kan? Nggak perlu nanya. Kayak orang kalau ada tamu datang gitu kan, ditanya, kita makan siang dulu gitu kan. Ya Bu ya. Sebenarnya kalau etiket atau adabnya itu nggak usah ditanya. Kalau mau ngasih makan, kasih gitu kan. Perkara dimakan dan tidak itu tetap Anda mendapatkan pahala, gitu kan. Nah, kadang orang itu ditanya dulu gitu kan. Sebenarnya dia lapar, tapi karena ditanya jadi pekewo. Iya. Maka Rasulullah itu nggak pernah nanya para ashabu sufah ini, Anda lapar atau tidak, ini dan tidak gitu kan. Ya, pokoknya punya apa kasih, punya apa kasih gitu kan. Kalau memang mau niat ngasih gitu kan. Nah, terkadang itu ada jamaah atau santri yang bertanya, Ustaz, kalau ada pengamen, ada pengemis di jalan atau ada silverman gitu, kita ngasih nggak Ustaz gitu kan? Ya, padahal mereka kan ototnya masih kuat tuh gitu kan, masih muda-muda, kita ngasih nggak gitu kan? Iya. Nah, yang jelek itu sudah nggak ngasih, ngomel-ngomel gitu kan? Iya Bu, kan kotor itu hatinya, jadinya kotor kan? Iya. Dia nggak bisa itu nahan dirinya untuk ngomentarin orang. Daripada ngomentarin orang, kasih aja gitu kan, sambil didoakan. Ya, doanya orang bersedekah itu, ya, termasuk yang menjadikan doa itu mustajab adalah doanya orang bersedekah. Maka niatkan ketika ngasih itu sedekah. Ya Allah, berikanlah untuk dia pekerjaan yang lebih baik. Ya kan? Ya Allah, tambahkanlah untuknya hidayah. Bukankah itu lebih bagus dan hati kita lebih selamat daripada kita ngomel-ngomel? Sudah ngomel-ngomel nggak ngasih juga. Iya kan? Iya. Sudah kotor jadi dosa juga gitu kan? Hati kita kotor jadi dosa juga. Karena belum tentu yang kita omel-omelin itu, ya kan? Ya kita nggak tahu kondisi orang. Ya kan? Kenapa penampilannya begitu? Ya mungkin karena memang segitu pengetahuannya gitu kan.
Padahal dia di rumah sangat berbakti dengan orang tuanya, kita juga nggak tahu kan. Iya, jadi tolong dijaga kebersihan hati kita itu. Jangan mudah ngomentarin orang, ya Bu ya. Jangan mudah ngomentarin orang. Kalau ngomentarin baik, itu oke lah gitu kan. Tapi kalau ngomentarin buruk itu, ya kita sendiri juga banyak keburukan. Nah ini. Terus kemudian, wara'a ahadus salihina rajulan yashtaki ila akhihi. Suatu saat ada orang soleh yang melihat ada laki-laki yang dia sedang mengeluh kepada temannya. Faqala lahu, kemudian orang soleh ini mengatakan, ya hadza, wallahi ma zitta ala an syaqauta mayarhamuka ila man la yarhamuka. Orang soleh ini menasihatkan, wallahi, demi Allah, ya, sebanyak apapun Anda itu ungkapkan keluhan ya Anda, ya kan, kepada manusia yang Anda anggap itu menyayangi Anda, yang hakikatnya belum tentu dia bisa memberikan solusi itu dengan sayangnya seperti sayangnya Allah kepada Anda. Lagi klerunya kita itu di situ. Kita anggap orang-orang yang kita ungkapkan keluhan ke mereka itu semuanya adalah orang yang sayang kepada kita. Belum tentu juga. Ya. Berapa banyak orang yang awalnya kita anggap dia itu adalah orang yang bisa kita percaya, lalu kemudian kita sampaikan, ya kan, keluhan-keluhan kita yang itu mungkin aib dari rumah tangga kita atau aib diri kita sendiri, yang akhirnya orang ini nggak bisa jaga, ya, bocor juga akhirnya gitu kan, kemana-mana beritanya. Padahal kalau kita sampaikan keluhan itu hanya kepada Allah yang asli dan murni merahmati kita, itu jauh lebih baik. Ya, kecuali kalau memang kita itu datangnya adalah konsultasi kepada siapa? Ulama. Ya kan? Yang kita nggak ada urusan ya, nggak ada urusan dengan dunia. Ya kan? Tapi kalau kita semua keluhan itu kita sampaikan kepada tetangga atau teman atau saudara yang menurut kita itu adalah ya menyayangi kita, suatu saat itu juga bisa berbalik, Bu, ketika ada masalah. Ketika ada gesekan yang tadinya itu adalah rahasia yang disimpan rapat, kemudian menjadi bocor. Saya tahu, aku juga ngerti. Dia tuh dulu waktu sulit pernah datang kepada saya begini. Setelah ada apa, Bu? Gesekan. Ya kan? Pas orang tuanya masih hidup, bahkan ke saudara kandung. Ya, bahkan saudara kandung. Saat orang tuanya masih hidup, ya kan? Bisa saja saling mengasihi, saling menyayangi gitu kan. Tapi ketika ada masalah yang itu privasi dan itu menjadi aib kalau diungkapkan, ya, suatu saat orang tuanya meninggal, terus kemudian padu urusan patok tanah, ini yang tadinya disimpan tadi bisa keluar semuanya. Ya, makanya para nabi, para rasul itu mereka tidak mengeluhkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila fi dzalik. Dalam hal ini ada syair yang mengatakan, wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkir rahima ila alladhi la yarhamu. Kalau Anda itu suka mengeluh kepada manusia, sesungguhnya Anda sedang mengeluhkan kepada orang yang Anda anggap menyayangi Anda, yang sebenarnya tidak menyayangi Anda. Karena yang sebenarnya menyayangi kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nanti di akhirat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ya, artinya kalau mengungkapkan keluhan kepada manusia itu hakikatnya tidak menambahkan solusi. Mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mengeluh kepada manusia itu bukti bahwa Anda tidak terima dengan
ya kondisi yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasyaqwa nau'an, ya, keluhan itu dibagi menjadi dua. Syakwa ilallahi azza wa jalla wa hadza la yunafis sabr. Yang pertama adalah keluhan yang diungkapkan kepada Allah azza wa jalla dan ini tidak merusak kesabaran. Seperti perkataannya Nabi Yakub alaihi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya keluhku, sedihku hanya kepada Allah. Artinya orang yang sedang ditimpa ujian, yang sedang bersedih bukan berarti nggak boleh nangis, ya kan? Bukan berarti nggak boleh menangis, bukan berarti nggak boleh nampak, ya kan? Dari kesedihan dari mukanya itu, ya. Selama kesedihan yang nampak dari raut muka atau kesedihan tangisan, ya, ekspresi dari tangisan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga ketika putranya Ibrahim, Rasulullah nangis, ya kan? Sampai sahabat itu, ya Rasulullah, Anda pun juga begini, gitu kan? Ya, sebenarnya saya begini hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Terus kemudian maqali fasabru jamil. Ya, Nabi Yakub juga mengatakan sesungguhnya sabar itu adalah lebih baik. Jadi satu sisi dia mengungkapkan bahwasanya kesedihannya, terus kemudian keluhannya itu hanya kepada Allah, tapi di ayat yang lain beliau sendiri juga mengatakan fasabru jamil. Sabar itu jauh lebih baik. Wa qauli sayyidus sabirina salawatullah wassalamu alaihi. Kemudian terdapat ungkapan dari pemimpinnya orang-orang ahli kesabaran, semoga salawat Allah dan keselamatan atas beliau, yaitu qudwah kita Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma ashku ilaika dha'fu quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu, ya, lemahnya kekuatanku dan kurangnya kemampuanku. Ya, ketika sudah menginjak usia tua. Wa na'utsani, kemudian jenis yang kedua, syakwa al-mubtali, ya, syakwa al-mubtali bilisanil hal awil maqal. Ya, kalau yang pertama tadi adalah keluhan kepada Allah, ini tidak merusak kesabaran. Yang kedua ini keluhan yang merusak kesabaran. Yang bagaimana itu? Yang ketika keluhan itu, ya, bilisanil hal, yaitu dengan perbuatan, awil maqal, ataupun diungkapkan dengan ucapan. Fahada la tujami'us sabr bal tudaddu wa tuqtiluhu. Yang seperti ini bertentangan dengan kesabaran, bahkan merusak kesabaran itu sendiri. Ya, ketika keluhan tadi sudah diekspresikan dengan perbuatan atau dengan ucapan, itu merusak kesabaran. Padahal wasahatul afiyati awsa'un lil abdi min sahatis sabr. Padahal ruang untuk memaafkan itu jauh lebih luas bagi seorang hamba daripada ruang kesabaran. Ya, memaafkan itu lebih luas daripada kesabaran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'un li. Ya, salah satu doa yang diucapkan Rasulullah, ya, keluhan yang diucapkan Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan begini, ya, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku enggak peduli apapun. Sedangkan ampunanmu itu jauh lebih luas daripada, ya, pengharapanku. Artinya Rasulullah sadar betul ampunan Allah itu sangat luas sekali. Ya, itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qul lil ladzina
Allah mengatakan apa itu ayatnya? Kepada orang-orang yang musrifin gitu loh. Kepada orang yang melebihi batas itu, supaya mereka apa? La taqnatu mir rauhillah. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan berputus asa dari mengharap ampunan Allah. Siapapun Anda, pelaku maksiat apapun Anda, maukah jambret maupun pencuri, perampok, pembunuh, ya kan, pekerja seksual, apapun mereka semuanya yang melakukan tindakan-tindakan maksiat itu, sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas. Selagi nyawa tidak yughargir, nyawa tidak di kerongkongan, ya, pintu taubat itu senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, ruang ampunan, ruang pengampunan itu jauh lebih luas daripada kesabaran yang itu sebenarnya adalah personal, ya kan? Sebenarnya adalah personal. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan itu di dalam keluhannya kepada Allah, ya kan? Saya nangis, ya kan? Saya mengeluh karena tangisan dan keluhan ini hanya kepada Allah Ta'ala. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah dengan apa yang saya lakukan ini, saya nggak peduli, ya. Saya nggak peduli dengan beratnya ujian cobaan dakwah. Sementara saya tahu afiyatuka hiya ausa'un li, ya kan? Pengampunanmu itu jauh lebih luas daripada saya menahan kesabaran ini, ya. Maksudnya gimana Pak? Bu? Ya, kenapa kita bersabar dengan seseorang? Karena kita tahu orang ini berbuat salah kepada kita, gitu Bu ya. Padahal kita tahu Allah itu Maha Pemaaf. Orang-orang yang kita anggap bersalah dengan kita itu, ya, yang kalau Allah menghendaki mereka diampuni kesalahannya, Allah berikan ampunan itu kepada mereka, ya kan? Sementara kita ini, ya kan, yang sulit untuk dimintai maaf, atau bahkan ada orang itu yang dendamnya itu dibawa mati, Bu. Ada ya? Ada ya orang kayak begitu ya? Lampok sampai mati ora bakal tak ngapurani. Hati-hati. Ini ucapan ini dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Betapa Anda itu membenci makhluknya Allah itu sampai dibawa mati. Padahal Allah yang Maha menciptakan semuanya itu membukakan pintu-pintu kemaafannya. Ada orang tua itu yang karena disakiti anaknya kemudian nyumpahi anaknya. Ya, dari kisah Malin Kundang itu, ya kan? Ya, akhirnya posisi si anak ini adalah posisi anak yang durhaka. Dan itu dikutuk orang tuanya jadi batu, kan gitu ya. Ya. Dari kisah itu kira-kira positif atau negatif, Bu? Kesan yang ditimbulkan itu positif atau negatif kira-kira? Jadinya apa? Jadinya negatif. Jadi kalau saya orang tua itu saya berhak untuk mengutuk anak saya jadi batu. Padahal seandainya pun masih diberikan di sana kesempatan, didoakan dan lain sebagainya. Kalau menghendaki, ya. Makanya ketika Nuh alaihissalam melihat putranya yang yatal jaljal, yang dia itu, ya kan, timbul tenggelam di air, tetap iba mendoakan kepada Allah SWT. Hingga Allah sendiri yang mengatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairi shalih fala tas'alni ma laisa laka bi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu ini bukanlah bagian dari keluargamu. Karena apa? Dia mengikuti kekafiran, ya kan? Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, jangan tanya kepadaku urusan yang kamu tidak punya ilmunya.
inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku lindungi kamu dari termasuk orang-orang yang bodoh. Ya kan? Tapi tidak ada sedikit pun kutukan yang keluar dari Nuh kepada anaknya ataupun kepada istrinya, enggak ada. Ya. Maka ini penting sekali. Ya kan? Anda itu jadi orang tua, diperintahkan Allah supaya mendidik dengan baik. Ya, kalau toh pun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, itu introspeksi bagi orang tua, kan begitu. Tapi nggak ada haknya bagi Anda itu untuk mengutuk-ngutuk mereka. Ya kan? Suami mengutuk istri, jadi kutuk-kutukan itu nanti. Sementara di dalam pendidikan kita, ya kan, nggak ada itu kutuk-kutukan. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan wasahatul afiyatu awsa'un lil 'abdi min sahatis sabr. Ketahuilah ruang pemaafan itu lebih luas daripada ruang kesabaran bagi seorang hamba. Wala yunaqidu hadzal qaul, maka perkataan ini juga tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'un minas sabr. Ya, tidaklah hal yang aku wariskan kepada seseorang dari suatu pemberianku yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Rasulullah contohkan itu. Ya kan? Anda itu baru ngurusi satu istri saja sudah ribut. Ya kan? Rasulullah istrinya 9 itu tetap bisa menjaga kesabaran. Ya, pernah kita mendengar satu hadis itu, ya? Pernahkah kita mendengarkan satu hadis saja, ya, yang di situ menunjukkan ungkapan dari istri-istri Rasulullah yang mereka itu mengeluhkan Rasulullah? Gak pernah dengar kan? Pernah nggak Bu? Jenengan mendapatkan hadis ini ada istrinya Rasulullah, ya kan, yang menjelek-jelekkan Rasulullah, ada nggak? Nggak ada. Karena memang Rasulullah berlaku adil betul dan mampu mengendalikan kesabarannya betul. Nah ini baru satu istri sudah rewel gitu. Ya kan? Kita ini diberi anak, ya kan? Anak 2 saja rewel gitu kan. Ya. Sementara Rasulullah punya anak yang banyak, enggak rewel gitu. Para ulama kita ngasih contoh begitu. Makanya kalau pepatah Jawa itu ojo rumangsa bisa ngomong nek awakmu dhewe sik rewel gitu. Ya kan? Jadi kalau memang kita itu memposisikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga ataupun di masyarakat, jangan rewelan gitu kan. Tapi banyaklah kuatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza ba'da nuzulil bala'i fasahatus sabr aw sa'us sahat. Ya. Karena kesabaran yang dicontohkan Rasulullah itu kalau diteladani betul oleh umatnya ketika mereka ditimpa dengan ujian ataupun cobaan, maka kesabaran itu akan memberikan ruang bagi dirinya itu, ya kan, ruang yang sangat luas sekali. Amma qabla nuzulihi fasahatul afiyatu awsa. Tapi kalau sebelum terjadian itu, maka memaafkan itu adalah jauh lebih luas daripada kesabaran itu sendiri. Wa nafsu mutiyatul abdi allati yusiru 'alaiha ilal jannah awin nar. Kemudian nafsu atau jiwa itu adalah kendaraan bagi seorang hamba yang mengantarkannya kepada surga ataupun ke neraka. Was-sabru laha bimanzilatil khitami waz-zimami lil mutiyah. Sementara kesabaran bagi dirinya adalah laksana cambuk dan kekang untuk mengendalikan jiwa itu. Ya. Jadi dengan kesabaran itu diibaratkan seperti cambuk, sehingga kalau itu dalam urusan kebaikan itu akan memotivasinya untuk segera melakukan kebaikan itu. Dengan kesabaran itu, kalau dilaksanakan kekang, maka ketika ada di sana keburukan, dia akan mengekang dirinya supaya tidak melakukan keburukan itu. Maka kesabaran itu fungsinya di situ. Dia seperti cambuk dan seperti kekang gitu ya. Sementara nafsu atau jiwa kita ini laksana kendaraan.
Maka kalau di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan beruntung, akan sukses, akan masuk surga orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya tadi. Wa qad khaba man dassaha, tapi sebaliknya orang yang enggak bisa mengendalikan nafsunya tadi, dia akan merugi, masuk neraka. Ya kan? Merugi masuk neraka. Maka kalau diibaratkan jiwa kita itu adalah laksana hewan tunggangan, ya kan? Kesabaran itu menjadi cambuk untuk melakukan kebaikan, ya kan? Untuk bersegera melakukan kebaikan, menjadi tali kekang untuk menghentikan kita dari melakukan keburukan. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar, gitu kan? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya nafas atau jiwa itu sejak awal kita kajian, ya, dia juga perlu nutrisi, ya Bu ya, nutrisi. Saya ulangi lagi, nutrisi. Ya, jiwa itu juga bisa kering seperti hewan tunggangan, ya kan? Maka kasih dia nutrisi yang baik, jangan nutrisi yang buruk, ya kan? Jangan seperti lalat, ya. Tapi mukmin itu seperti tawon. Dia hanya akan mencari nutrisi-nutrisi yang bergizi dari bunga-bunga, ya kan, menjadi madu yang dikeluarkan akhirnya juga baik, yang keluar dari perilakunya, keluar dari pikirannya, keluar dari ucapannya positif. Tapi lalat keluar dari dirinya kuman, penyakit. Ya, artinya makhluk-makhluk yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia, supaya kita mengambil pelajaran. Kenapa Allah harus ciptakan nyamuk? Supaya Anda bersih. Ya, coba nggak ada di sana nyamuk, wah mungkin kemproh itu Pak ya, kampung itu kotor. Ya, artinya semua makhluk itu diciptakan Allah, ada manfaatnya, ada gunanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Ya. Belum nyampe rumah itu tadi sudah dengar istrinya. Ya. Itu bener lah. Gara-gara kehabisan somek apa bener? Kalau itu saya nggak tahu riwayatnya ya. Kalau soal itu saya nggak tahu riwayatnya. Yang jelas yang kita baca di hadis itu memang posisinya sedang marah. Cuman marah karena faktor apa? Memang tidak diungkapkan. Kalau toh pun ada yang mengungkapkan itu debatable. Karena itu urusan rumah tangga orang. Ya kan? Yang nggak mungkin Umar sendiri juga mengungkapkan urusan rumah tangganya yang itu aib diungkapkan ke orang lain, gitu kan? Iya. Cuman memang itu sebagai gambaran bahwa semua rumah tangga itu terkadang ada fase itu, ya kan? Ada fase itu, suami marah atau istri marah, ya kan? Bukan berarti kalau suami marah atau istri marah itu rumah tangga itu buruk, enggak. Ya, kalau marahnya itu dalam hal-hal yang masih dalam koridor diperbolehkan oleh syariat, insya Allah nggak masalah, ya kan? Ya terkadang ada jengkel, ya itulah manusia, ya kan? Ya meskipun memang ada juga karakter perempuan tuh yang sepanjang hidupnya tuh nggak pernah marah. Ya saya kemarin dapat video juga di YouTube itu ada laki-laki dia menceritakan ya kepada seorang syekh ya ya syekh, bolehkah saya menangis dan bolehkah saya setelah membaca Quran atau ketika sholat itu menangis? Karena ketika saya sholat, ketika saya membaca Quran itu saya selalu teringat istri saya. Demi Allah, sejak menikah sampai dia meninggal dunia belum pernah sekalipun marah kepada saya. Istri, Bu. Jadi saking hebatnya istrinya itu, sampai si suami ini ketika sholat, ketika membaca Quran itu selalu teringat dia, terus kemudian nangis, kemudian mendoakan istrinya. Dan itu disampaikan kepada syekh ya, kepada ulama. Bolehkah saya sholat itu nangis? Apakah itu membatalkan sholat saya? Gitu. Ya, ya. Kemudian si ulama itu juga jawab juga dengan nangis. Anda beruntung sekali mendapat istri seperti itu, gitu kan? Karena istrinya saya aja juga belum tentu seperti itu, gitu istrinya. Iya, Anda beruntung sekali. Dan menangis itu adalah ekspresi manusiawi. Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau juga nangis. Ya, beliau juga
nangis. Dan itu kesedihan yang wajar. Yang penting tidak sampai teriak-teriak, tidak sampai ya kan meronta-ronta, tidak sampai memukul-mukul. Ya, yang itu merupakan ekspresi dari tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Sampun ya? Baik, kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud dari kesabaran, aplikasi dari kesabaran, mengendalikan diri, mengekang diri, mengekang nafsu, dan itu yang kunci dari kajian pada pagi hari ini. Monggo setelah ini nanti kita sholat isya dan lanjut sarapan. Kadang bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.